Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamin mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnati wa man sara ala nahji ila yaumi liqa'i rabbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Ingkang kula hormati sedaya takmir daripada Masjid Isnin Barokah. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruh takmir-takmir kita. Semoga takmir-takmir kita Allah jaga rezekinya, Allah jadikan seluruh apa yang dia lakukan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi panjenengan baca bahwa orang yang mereka mencari ridhonya Allah itu tidaklah sama dengan orang yang mereka mencari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan afamanittaba'a, apakah mereka yang mengikuti ridwanallah, ridhonya Allah, kaman ba'a bisa khatim minallah, apakah sama dengan mereka yang mencari atau mereka yang menjadikan Allah itu murka? Jelas berbeda. Maka Allah tekankan di sini bahwa mereka-mereka yang hidupnya itu ditujukan untuk mencari ridhonya Allah, pasti Allah akan berikan sesuatu yang lebih, yang kemudian istimewa dibandingkan dengan yang didapatkan oleh orang-orang biasa. Sehingga kemudian Allah katakan untuk mereka ini hum darajatun 'indallah, mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah itu melihat dan mengawasi apapun yang mereka kerjakan. Syaratnya apa? Tindak tanduknya sedayanipun ingkang dipun padosi nggih menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. Kalau mereka kemudian yang dicari adalah murkanya Allah, artosipun panjenengan dalam menjalani hidup menika tidak sesuai dengan apa yang Allah atur, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kata Allah ma'wahu jahannam, tempatnya masuk ke dalam neraka. Panjenengan enten ingkang kurang mlebet nerakanipun Allah. Enten boten? Boten wonten nggih. Sedheripun kula lan panjenengan pengennya masuk ke dalam surga. Maka ayat ini, ayat ingkang panjenengan baca tadi, seharusnya bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Napa malih panjenengan maosipun Quran di waktu
pagi, sehingga panjenengan harus memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ugi berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan Quran ingkang panjenengan waos ketika waktu subuh menika langsung disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, langsung kemudian dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila waktu pagi terus kemudian panjenengan awiti kanthi maos Al-Qur'an ini adalah waktu yang istimewa. Dan lebih baiknya lagi ketika panjenengan membaca Al-Qur'an terus kemudian dibaca secara bersama-sama, tidak hanya sekedar dibaca saja, tapi kemudian kita tadabburi bersama-sama. Dan tadi bahwa inti dari apa yang kemudian panjenengan baca yang paling penting pada bagian famanittaba'a ridwanallah, orang yang mereka mencari ridhonya Allah, maka beda dengan kemudian orang yang mencari atau hidupnya digunakan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi ghadabin kaman ba'a bi sakhatin minallah ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Mereka yang mencari ridhonya Allah hum darajatun 'indallah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, lajeng Gus pripun kita ini mencari ridhonya Allah itu bagaimana caranya? Kita memang sudah berusaha mencari ridhonya Allah. Lajeng cara paling praktisnya menika pripun? Mila di ayat selanjutnya Allah katakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Allah menikah teman-teman telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Ketika apa? Ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Maka cara mencari ridha Allah paling cepat menikah adalah tumut Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan baca kisahnya. Panjenengan di rumah ada yang sudah punya buku Sirah Nabi? Buku Sirah Nabawiyah sampun gadah sedoyonipun? Alhamdulillah. Guru-guru kula menika selalu memberikan nasihat. Dua buku yang wajib dipunyai seorang mukmin. Setunggal Al-Qur'an, nomor kalih Sirah Nabawi. Amargi napa panjenengan menawi purun mangertos pripun Quran itu dijelaskan, maka dijelaskan dengan tindak tanduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika wonten setunggal sahabat tanglet kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ditanyalah tentang akhlaknya Rasulullah. Ya Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi? Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi? Lajeng Aisyah ngendikan, kana khuluquhu Al-Qur'an, bahwa akhlakipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nggih perwujudan dari Al-Qur'an. Panjenengan pengen mangertos Quran itu dipraktekkan seperti apa, maka melihat kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula maringi contoh, Kanjeng Nabi menika disifati oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu wa ajma'in. Radhiyallahu anhu, kata Ali, majelisnya Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi menika menawi ndamel majelis, maka sifat dari majelis Kanjeng Nabi menika kana yu'azzimun ni'mah. Kanjeng Nabi menika majelisnya sering membesar-besarkan nikmat. Terus
kalau ada satu nikmat menika dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di mata para sahabat nikmat sekecil apapun rasanya menjadi sangat besar sekali. Nikmat sekecil apapun menika raosipun jadi sangat besar. Kalau paringi contoh, panjenengan sak menika tasih saged kedhep napa boten? Jubi panjenengan tasih saged kedhep napa boten? Tasih nggih. Nah, niki ngecek ngantuk napa boten? Tasih saged kedhep nggih. Nah, kedhep menika kinten-kinten nikmat ingkang alit napa ageng? Kula buktikan kedhep menika nikmat ingkang ageng. Misalkan panjenengan ditawari, Bu, panjenengan kula paringi montor ingkang mewah, mobil ingkang mewah, rumah ingkang mewah, syaratipun setunggal, boten pareng kedhep. Purun apa boten? Syaratipun apa? Boten pareng kedhep. Bapak kinten-kinten purun apa boten? Boten. Amargi napa? Kedhep ini panjenengan saged berkedhip menika nikmat ingkang langkung ageng dibandingkan harta sebanyak apapun itu. Nah, majelisipun Kanjeng Nabi, para sahabat menika ketika dijelaskan satu nikmat oleh Kanjeng Nabi, nikmat sekecil apapun rasanya menjadi nikmat yang sangat besar. Menika ingkang disebut kana yu'azzimun ni'mat. Kanjeng Nabi menika suka untuk kemudian memperbesar nikmat kecil menjadi sesuatu yang istimewa dan agung. Kenapa? Karena cerminan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmatnya Allah, tidak bisa kita hitung. Mila tadi balik di awal, panjenengan menawi purun dados piyanton ingkang dipun ridhoni kaliyan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah laqad manallahu 'alal mu'minina il ba'asa fihim rusulan. Allah menika telah betul-betul memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Ketika apa? Ketika kemudian diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Maka bentuk ulolan panjenengan mensyukuri nikmat diutusipun Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti ajaran yang sudah beliau terapkan kepada kita semua. Tunggal majelisipun Kanjeng Nabi suka untuk membesar-besarkan nikmat. Lajeng ternyata panjenengan kempal subuh seperti ini, terus kemudian panjenengan ngaos seperti ini, ternyata menika wonten contonipun dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, hadisnya berbunyi bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat subuh itu duduk bersama dengan para sahabat. Ketika duduk, apa yang kemudian mereka lakukan? Yatahaddatsuna wa ya'khuduna min amril jahiliyah. Para sahabat dengan Kanjeng Nabi menika duduk sareng-sareng, lajeng apa yang mereka bicarakan? Mereka bercanda, berbicara santai satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang membicarakan perkara-perkara apa yang mereka lakukan dulu di zaman jahiliyah. Lalu kemudian disebutkan dalam riwayat ini, yathhabuna wa yatabassam. Para sahabat itu kemudian
tertawa dengan cerita-cerita yang sudah mereka lakukan di zaman dulu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat tersenyum. Nah, ini ternyata kumpulan-kumpulan seperti ini di zaman Kanjeng Nabi pun juga ada. Dan bahkan tadi kumpulannya mereka di zaman dulu, Kanjeng Nabi setelah subuh dengan para sahabat, ada hal yang dibicarakan ternyata tidak selalu hal-hal yang serius. Tadi ya, bunyi kalimat riwayatnya adalah wa ya'khuduna min amril jahiliyah, dan juga kadang-kadang membicarakan perkara-perkara yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Misalkan panjenengan dulu di masa lalu ada yang hobinya mancing, lajeng kempal bicara, terus kemudian menceritakan bersama dengan kawan-kawannya, Pak, dhisik iki aku ya hobiku mancing, terus kok ya aku disenani bojoku misalkan. Nah, perkara-perkara seperti ini ternyata para sahabat pun juga membicarakannya. Perkara-perkara ringan, perkara-perkara yang bisa menjadikan mereka tertawa, ini ternyata para sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga melakukan hal yang sama. Artinya panjenengan ketika setelah ini nanti bicara, terus kemudian ngobrol dengan tetangganya, lalu kemudian membicarakan hal-hal yang lucu untuk kemudian menghibur hati panjenengan dan menghibur hati orang lain, ini ternyata wonten sunnahnya. Bahkan ada hadis yang lebih spesifik lagi, Kanjeng Nabi mengatakan afdhalul ibadah, seutama-utama ibadah diantaranya adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Ini termasuk diantara ibadah yang paling sempurna. Maka panjenengan guyon, panjenengan kemudian ngobrol bersama dengan teman-temannya, asalkan boten maksiat. Nah, catatannya adalah asalkan yang dibicarakan boten rencana untuk melakukan maksiat atau tidak dilakukan dengan cara maksiat. Contoh, panjenengan kumpul bicara guyon tapi yang dibicarakan adalah kesalahannya orang lain, ghibah satu dengan yang lainnya, maka ini tidak mencontoh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada ayatnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Nah, Kanjeng Nabi ini dari mana? Kanjeng Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari mana? Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Artinya dari kalangan sesama kita, sesama manusia. Kanjeng Nabi menika kok boten diutus oleh Allah dalam bentuk makhluk yang lain. Misalkan Allah menika kan kuwasa untuk mengutus seorang Muhammad dalam bentuk malaikat, dalam bentuk jin misalkan. Allah punya kuasa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah itu bentuknya manusia biasa seperti layaknya kita semua, agar bisa dicontoh kula lan panjenengan. Kalau Kanjeng Nabi menika diutus oleh Allah dalam bentuk malaikat, panjenengan saged menolak. Lha piye meh menyontoh, meh meniru, bentuknya saja malah malaikat. Nah, ketika kemudian diutus oleh Allah dalam bentuk seorang rasul, maka kita tidak bisa kemudian mosok meh tak contoh. Nah, itu kita tidak bisa menolak. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kita semua, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Saya ini ya seperti layaknya kalian manusia
biasa. Cuman bedanya Kanjeng Nabi dapat wahyu, kula lan panjenengan boten dapat wahyu. Mungkin ada yang namanya wahyu di sini depan ini. Wonten nggih? Wah. Mas Wahyu, insyaallah. Di Masjid Isnain niki enten boten ingkang boten ingkang ngaku angsal wahyu dari Allah. Boten nggih? Nah, nika bentenipun kula lan panjenengan kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika yuha ilayya, beliau mendapatkan wahyu. Nah, kula lan panjenengan sama manusia biasa seperti beliau. Nah, ternyata hebatnya syariat Islam, wahyu yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi bisa kita pelajari. Wahyu yang asalnya menika adalah sesuatu yang hanya Allah turunkan kepada Rasulnya saja, kita semua sekarang bisa mempelajari. Kita semua bisa membacanya bersama-sama. Menika Al-Quran. Artinya memang betul Kanjeng Nabi bedanya dengan kita. Beliau dapat wahyu, kita tidak dapat, tapi kita mendapatkan isi pesan wahyu yang kemudian tersampaikan lewat lisannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Menika ingkang dipun maksud bahwa rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi. Tugasnya Kanjeng Nabi paling utama niko adalah yatlu alaihim ayatihi, membaca kepada kaumnya tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus misi pun Kanjeng Nabi yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membawa misi untuk mengajarkan kepada seluruh kaumnya untuk mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat di sini bisa jadi ayat yang sifatnya alam semesta kita ini, dan juga bisa berarti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan kemudian umatnya memahami bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, mereka pada akhirnya nanti akan menjadi orang yang punya jiwa yang bersih. Wa yuzakkihim, catatannya bagaimana caranya jiwanya bersih. Melihat segala sesuatu ini adalah tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan misalkan sebagai seorang suami melihat istrinya adalah salah satu di antara tanda kebesarannya Allah. Panjenengan sebagai seorang istri melihat suaminya, maka suaminya adalah tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ingkang panjenengan harus pahami adalah Allah ciptakan kula panjenengan pasangan. Jadi kalau kita pengen kemudian wa yuzakkihim, hati kula panjenengan bersih, maka yatlu alaihim ayatihi, harus kemudian melihat segala sesuatu ini adalah tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada perkataannya para ulama, wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Terus para wali-walinya Allah menikah, ketika melihat apapun itu, mereka pasti punya keyakinan dalam apapun yang mereka lihat, pasti di sana ada tanda-tanda kebesarannya Allah yang menjadikan mereka yakin bahwa ternyata betul Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa. Ini yang dimaksud yatlu alaihim wa yuzakkihim.
yuzakkihim. Baru setelahnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi tugas selanjutnya adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Baru setelahnya mengajarkan ilmu dan hikmah. Kenapa baru setelahnya mengajarkan ilmu dan hikmah? Orang itu kalau hatinya belum bersih dan tidak berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah ayat-ayatnya Allah, maka ilmu apapun yang dia pelajari akhirnya tidak berguna. Sehingga orang itu mendapatkan ilmu wal hikmah, ilmu yang memiliki hikmah. Pondasinya adalah satu, dia harus melihat segala sesuatu itu adalah di dalamnya ada tanda-tanda kebesarannya Allah atau ilmu tauhidnya kuat. Dan yang kedua adalah punya hati yang bersih. Ini misi tugas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sehingga orang-orang Arab menikah, panjenengan nanti cek di dalam Al-Quran, seringkali orang-orang Quraisy disifati dengan kalimat wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Panjenengan bayangkan kaum yang awalnya disebut oleh Quran berada dalam kesesatan yang nyata, ternyata di dalam Quran yang sama, ayat yang ada di dalam surat yang sama, yaitu Quran surat Ali Imran, Allah katakan tentang orang-orang Quraisy setelah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat terbaik. Padahal sebelum-sebelumnya sering disebut sebagai kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Kok bisa kaum yang awalnya berada dalam kesesatan yang nyata itu akhirnya jadi umat terbaik? Maka dengan cara yang sudah disebutkan oleh Quran surat Ali Imran tadi. Nah, agak suka ayatnya berapa, tapi bisa panjenengan cek kembali surat yang panjenengan baca tadi atau ayat yang panjenengan baca tadi. Nah, dengan semua ini, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka belajar bersama dengan Nabi, tauhidnya kuat, hatinya bersih, lalu ilmunya mereka luar biasa, sehingga mereka adalah orang-orang yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Quran surat Al-Bayyinah. Allah itu ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kemudian betul-betul hidupnya hanya mereka gunakan untuk belajar dan mengamalkan ilmu daripada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi ayat yang panjenengan baca diawali dengan kalimat afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah. Apakah mereka yang mencari ridhonya Allah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sama dengan mereka yang kemudian mencari-cari marahnya Allah? Jelas tidak sama. Mereka yang kemudian mencari marahnya Allah, mereka yang kemudian tidak menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah, ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Sedangkan mereka yang mencari ridhonya Allah, hum darajatun indallah. Mereka punya keistimewaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya kelebihan, mereka punya sesuatu, mereka punya hal yang kemudian mereka damba-dambakan, mereka banggakan, yaitu mereka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya tanya,
Panjenengan semua pengen masuk surga? Pengen. Dan ternyata syarat masuknya surga menika seperti yang Allah katakan di 4 ayat terakhir dalam Quran surat Al-Fajr. Ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan engkau diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada engkau. Ternyata untuk dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang hatinya qalbun salim, hatinya kemudian hati yang selamat, ternyata ciri-cirinya adalah orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada orang tersebut. Terus ridhanipun Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menjadikan orang yang disebutkan dalam ayat ini dipanggil dengan kalimat yang lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan engkau diridhoi dan engkau ridho kepadanya. Baru kemudian Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau kepada hambaku, termasuk hamba-hamba yang Allah muliakan, wadkhuli jannati, baru kemudian masuk ke dalam surga. Berarti kalau kemudian kita runtutkan penjelasan yang ada dalam potongan ayat di Quran surat Ali Imran tadi, bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka yang dicari adalah ridhonya Allah. Bagaimana cara mencari ridhonya Allah? Dengan ikut petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin-poin yang beliau ajarkan kepada para sahabat nopo mawon: 1. Ketauhidan yang kuat, 2. hati yang bersih, 3. ilmu yang berhikmah. Nah, kalau hal ini kemudian panjenengan lakukan, panjenengan kemudian yakini, insya Allah panjenengan nanti meninggal dalam keadaan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Panggilan ini panggilan ingkang kemudian diharapkan oleh kula panjenengan semua ketika nanti sudah mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nanti panjenengan ketika meninggal, terus kemudian malaikat datang kepada panjenengan dengan kalimat seperti ini, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pun itu berarti surga akan mudah panjenengan lalui. Surga akan mudah panjenengan lalui. Wakil atit panjenengan gampang nanti kemudian ketika melihat catatan amal panjenengan. Ketika di alam kubur panjenengan panggilan kalian malaikat mungkar nakir, gampang untuk panjenengan lalui. Kalau mereka gak ada cerita, kalau mereka ada Pak B, Insya Allah beliau mereka orang soleh, orang baik. Suatu ketika beliau sempat bercanda dengan kita, guyonipun wong soleh nggih. Beliau sudah meninggal. Lalu kemudian di antara guyonnya beliau adalah, aku mengko nek sedo, nek aku ora nek, tulung yo dikuburno nganggo kain kafan lawas. Lah kula tanlet, lah enten napa Pak Di? Kok dengan kuburan, kok dengan kain kafan lawas? Mengko ben nek malaikat mungkar nakir teko, malaikat mungkar nakir ngomong, iki wis lawas ki jebule. Mboten sias tangleti. Amargi napa?
Amargi kain kafanipun pun lawas, berarti mayatnya adalah mayat yang lawas. Dan ini bercandanya beliau, artinya yang kemudian pengen beliau sampaikan kepada pulau ketika pada saat itu adalah tentang ketika menghadapi kematian itu, kalau sudah orang betul-betul siap, bahkan bisa kemudian dijadikan sebagai bahan bercanda. Kenapa? Karena memang betul-betul sudah siap. Panjenengan misalkan wonten tes riyen, panjenengan tes CPNS, tes apapun itu, kalau sudah wajahnya kita bahagia, wajahnya tenang, wajahnya penuh dengan keyakinan, bisa bercanda dengan temannya, oh berarti sudah belajar, atau oh berarti dia sudah berhasil dalam menggapai ujiannya. Sama juga orang-orang itu kalau sudah menjalani kehidupan penuh dengan bercanda, artinya bercanda yang berhikmah. Bercanda yang berhikmah itu berarti dia sudah selesai dalam menghadapi ketakutannya di dunia dan sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang disebutkan dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Hadis yang berbunyi, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran sururan li sa'ati rahmatillah wa yabquna sirran khaufan min adzabillah. Kaum terbaik daripada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-cirinya adalah mereka yang senantiasa bisa tertawa, bisa kelihatan bahagia. Kenapa? Sururan di saat rahmatillah, karena melihat rahmat Allah yang sangat luas. Rahmat Allah yang sangat luas ini menjadikan umat terbaiknya Kanjeng Nabi ini, mereka senang untuk tertawa. Tertawa yang kemudian tidak mematikan hati, tapi tertawa yang menjadikan justru semakin takwa kepada Allah. Tawa yang disandarkan atau disebabkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa yabquna sirran, dan mereka menangis secara sembunyi-sembunyi, khaufan min adzabillah, karena takut mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sipun kalau kita ringkas kalimatnya beliau, umat terbaik daripada umatnya Kanjeng Nabi menika piyantun ingkang nek panggihan kalian tanggane ketok ora duwe utang, ketok ora duwe masalah, ketok bahagia. Tapi kalau sudah kemudian sendiri sedang bermunajat kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling banyak menangisnya. Kenapa? Karena takut mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek misalkan kempal seperti ini, dia adalah orang yang paling kelihatan bahagia, memberikan tawa kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi kalau sudah dia bertahajud, maka meneteslah air matanya karena kemudian takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaum terbaiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balik kepada ilmu yang berhikmah tadi. Ilmu yang berhikmah itu menjadikan kula panjenengan ketika menjalani hidup itu rasanya penuh dengan kebahagiaan. Walaupun ada masalah, keluarganya sakit misalkan, ada di antara kita yang kemudian sudah ditinggalkan keluarganya, ada di antara kita yang terjebak hutang, ada yang di antara kita terjebak masalah-masalah tertentu, maka tetap kelihatan bahagia walaupun masalahnya buahnya. Masalah pun panjenengan banyak nopo buahnya. Masalahnya buahnya, tapi walaupun kelihatan masalahnya buahnya, ketika kumpul kalian orang lain, ibu-ibu ketika arisan, tumut pengajian, tumut ngaji, tetap kelihatan bahagia. Tetap kelihatan apa?
merasa bahagia karena sadar bahagia ini bagian saking rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti panjenengan kalau lanjutkan bacaan panjenengan orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah, di dalam surat yang sama ayat yang juga panjenengan tadi baca, orang-orang yang mereka sudah mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, sampai Allah katakan farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka adalah orang yang bahagia. Orang yang bahagia. Bahagia terhadap apa? Karunia yang Allah berikan kepada mereka. Nah, maka orang yang kemudian meninggal di jalannya Allah saja, sampai Allah katakan dengan kalimat farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bahagia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka. Menggunakan kata farihin. Farihin ini kalau kita belajar bahasa Arab dari kata faraha. Faraha menika artosipun bahagia ingkang sangat. Bahagia yang benar-benar bahagia, bahasa Arabnya adalah farah. Makanya pun panjenengan menawi gadah putri kok dinamakan farah, itu artinya putri yang memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Farah. Nah, apa kata Allah kepada mereka yang sudah syahid di jalan Allah? Farihina bima atahumullah. Mereka bisa bahagia. Kenapa? Karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karunia Allah terbaik tadi Allah katakan di ayat sebelumnya, qad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Allah telah memberikan karunia terbaik kepada orang-orang beriman ketika apa? Ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Dan di dalam ayat yang lain ketika Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu semua kalian berbahagia. Kata para ulama, yang disebut sebagai karunia Allah dan rahmatnya Allah di sini adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyafrahu, dan kemudian tadi ada kalimat dalam Quran surat Al-Imran, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bahagia betul. Bahagia betul, kenapa? Karena mereka kemudian yakin bahwa apapun yang mereka kerjakan, apapun yang kemudian mereka lakukan, selama niatnya satu untuk menyenangkan Kanjeng Nabi, satu untuk menyenangkan Allah, dua untuk menyenangkan Kanjeng Nabi, pasti mereka akan dapat ridhonya dan akan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Mekaten yang saged dipunaturaken apabila menawi panjenengan ada menemukan kesalahan, maka itu murni dari kami pribadi, lan mugi-mugi ada manfaatnya. Ada manfaatnya, panjenengan bisa amalkan, panjenengan bisa kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika memang ada manfaatnya nanti, boten kok karena kulo pinter, boten kok karena kulo kemudian cerdas, tapi itu karunia dari Allah, dan itu dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Maka mugi-mugi paring manfaat dumateng panjenengan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Sareng-sareng dipunmungkasi kanthi waosan doa bersama-sama kasuhun panjenengan saged mengamini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila a'immati madzhabil arba'ah wa usulihim wa furu'ihim man Allah li'u'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa barakatihi wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ikhwanina al-mustad'afina fi Falastin wa ala mana wa salafuna salih ala hadhihi niyyah lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة برحمتك نستغيث اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ولا هموما إلا فرجته ولا عزابا إلا زوجته يا فتى يا عليم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يقال عند موته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا مما يقال في موتنا بهذه الكلمة اللهم إن رحمتك أرجو ورضاك مطلوبي وجنتك مقصودي يا فتى يا عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah sampun pungkasan pembahasan wonten telu punika. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.